Selamat pagi, siang, dan malam buat siapa saja yang mendengarkan channel teknologi dan inovasi secara khusus. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari banyak dari teman-teman sekalian berkenaan dengan produk baru yang masuk ke Indonesia, yaitu GLW Oil Purifier System. Nah, saya bacakan ya satu-satu ya. Oke, yang pertama ini, Om, bagaimana cara kerja GLW Oil Purifier System ini sih? Dan ini produk apa sih? Wow, ini pertanyaan super pertama ya, saya jelaskan dulu. Jadi hari ini kita sebetulnya GLW Purifier System ini adalah sistem bypass additional tambahan bawaan dari setiap kendaraan yang kita miliki, dari mobil kita, truk, bis ya, kapal laut, termasuk juga generator, trafo itu masing-masing sebenarnya sudah ditambahkan filter olinya ya sudah ada dari pabrikan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah filter bawaan dari pabrik ini sanggup nggak sih kalau ada partikel-partikel yang ukurannya kecil? Kan pasti ukurannya mikron ya. Mata kita nggak kasat lah untuk melihat 1 mikron misalnya begitu ya. Nah biasanya secara umum filter oli bawaan itu mampu dan sanggup mengatasi kalau ada debu partikel logam itu kisaran antara 5 sampai 20 mikron. Dan memang secara, studi kasus dan penelitian memang ukuran antara 5 sampai 20 mikron ini yang menjadi penyebab permasalahan pada mesin, ya. Nah, GLW ini sistemnya sangat menarik karena ini inovasi. Kenapa? Karena, sistem filtrasi ini dia bekerja pada justru elemennya 1 mikron. Jadi kalau filter pada umumnya hanya sanggup menangkap sekitar 5 mikron, ya ini sanggup menangkap sampai dengan 1 mikron. Ini luar biasanya, dari satu-satunya di dunia hari ini ya, ditunjukkan dengan ada paten. Dan, caranya bekerja sebetulnya ada 2 step, sederhana deh. Yang pertama tentu kita bicara filtrasi ya, jadi dia akan memfilter, sama seperti filter bawaan, itu cara kerja yang pertama. Nah, cara kedua, ini step kedua yang tidak ada filter bawaan, yaitu step kedua adalah bicara tentang penguapan. Nah, di dalam, oli itu pasti ada kandungan air ya, itu terbentuk dari kondensasi, ya. Nah, proses air ini ada di dalam oli itu menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu dengan sistem ini dia akan melakukan penguapan di dalam suhu 95 derajat plus minus 3 derajat. Nah, air itu akan menguap sehingga tidaklah terbentuk yang namanya sulfur, asid ya atau H2SO4 tidak terbentuk karena airnya diuapkan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, saya bacakan pertanyaan kedua. Nah, bisa dipakai di mana saja sih, Om, jenis GLW oil purifier ini? Wow. Nah, ini bisa dipakai semua jenis mesin ya, yang penting dia mesinnya menggunakan oli ya, apapun jenis olinya, hidrolik ya oke juga. Ya, ini bisa digunakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Jenis oli apa saja yang bisa diaplikasikan untuk sistem ini ya, Pak? Wow, ya, ini semua jenis oli lah. Oli, sintetis bisa, oli mineral bisa juga, ya. Semua jenis oli kita, mampu untuk, apa namanya, diaplikasikan. Oke, pertanyaan lain selanjutnya, apakah aditif di dalam oil ikut ters apa ini, tersaring oleh sistem ini? Wah, ini oke ya. Nah, biasanya nih yang paling ditakutkan kalau dipasang, filter tambahan, ini apakah, zat aditif itu akan ikut terbawa di filter oleh karena filternya 1 mikron gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan, lab test, ini tidak mempengaruhi. Semua jenis aditif di pasaran hari ini aman-aman saja menggunakan GLW oil purifier ini. Jadi oke ya, no problem, no issue. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa saja kontaminan di dalam oli? Ini. Nah, kalau ditanya apa saja kontaminan di dalam oli? Oke, yang pertama ada sulfur asid H2SO4 ya, dari H2O bertemu dengan SO2 atau SO3, H2SO4. Ya, kemudian ya tentu saja air, lalu ada partikel karbon di dalam proses pembakaran, lalu ada besi, ya, ada metal, debu, pasir, itu yang biasa ditemukan di dalam kandungan oli. Oleh karena itu oli itu harus memenuhi kriterianya ketika sudah mencapai kilometer atau jam yang disarankan oleh pabrikasi, kita harus memflushnya atau membuang dan mengganti dengan oli yang baru, gitu ya. Apalagi nih? Oh iya, pertanyaan keenam, eee, bisa nggak sih diinstal di mesin yang baru?
Ya bisa banget, ya kan? Bisa banget ya. Pertanyaan berikut yang ketujuh, bagaimana bisa kok dalam oil ada air, ada H2SO4 dan kontaminan yang lainnya? Mohon penjelasannya. Nah, ini udah dalam nih pertanyaannya ya. Oke, kalau gitu saya juga boleh nanya dong ya. Bagaimana ceritanya di dalam tubuh kita bisa ada batu ginjal? Ada juga yang disebut dengan bisa batu kandung kemih. Emang kita makan batu? Enggak kan? Ya, coba tanya dokter, bagaimana dari mana datangnya? Salah satunya adalah air yang kita minum itu membentuk ya kandungan di dalam air itu ada mineralnya ya. Nah, ini mineral anorganik maksud saya, ada kapur di dalamnya sehingga akhirnya terbentuk ya di dalam ginjal kita. Nah, saya jawab langsung. Bagaimana terjadinya? Terjadinya ada 2 proses ya. Proses pertama adalah bicara combustion process ya, ini di ruang mesin, ruang pembakaran. Nah, ketika terjadi pembakaran itu sulfur dioksid ya, dan karbon partikel itu dia bercampur dengan air. Sekali lagi saya ulangi, jadi sulfur dioksid dan karbon partikel itu bercampur dengan air. Terbentuklah sulfur asid atau H2SO4. Itu tahap yang pertama. Lalu proses yang kedua, tahap kedua adalah bicara tentang proses kondensasi. Namanya juga pendinginan ya. Gimana prosesnya bisa terjadi? Ya sederhana gini, kita pakai mobil, truk apa saja itu kan mesti mati juga mesinnya kan ya. Istirahat kira-kira begitu. Kalau kita anggap saja pakai seharian itu bis, malamnya istirahat. Nah, ketika istirahat itu mesin kan lagi kondisi panas, ya kan? Tiba-tiba kita matikan dia cooling down. Nah, ketika dia cooling down itu terjadi proses suhu, perbedaan suhu. Nah, terjadi proses kondensasi. Nah, di situ bentuklah air ya. Itu ketika kita masih SD atau SMP kita belajar bener ya proses kondensasi ya. Nah, proses yang sama terjadi pada kendaraan kita. Sehingga dengan demikian di dalam oli juga ada kandungan airnya. Sama ketika kita juga nyemprot flash apa namanya oli kita waktu kita buang, kita semprot dengan angin ya, air juga ada di sana ya. Oke, saya pikir itu cukup menjelaskan. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana GLW ini bisa meningkatkan usia pemakaian mesin? Wow, ini pertanyaan super ya. Jadi berdasarkan penelitian, partikel 5 sampai 20 mikron itulah yang bisa menyebabkan atau masalah utama pada mesin ada di sana, ya. Lalu pada tahun 1988 itu Society of Automotive Engineer itu mengadakan riset dan memberikan satu statement penting bahwa efisiensi disarankan dengan menggunakan filter yang baik itu bisa eh, mengurangi masalah pada engine sampai dengan 70%. Jadi artinya filter itu memegang peranan yang penting hari ini. Jadi GLW hadir di Indonesia untuk membantu memaksimalkan fungsi filter Bapak Ibu sekalian. Ya, pastikan filter yang Bapak Ibu sudah pergunakan hari sudah mencapai 1 mikron belum? Kalau belum, nah silakan cari GLW. Ya, GLW ini salah satu solusi ya terbaik hari ini. Produknya sudah dipatenkan ya, 1 mikron luar biasa banget ini. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Ini dari mana ini? Uh, Om, dari mana saya tahu kalau GLW yang diinstal bekerja dengan baik? Pertanyaan, sudah install GLW-nya belum? Ini kok nanya ya? Oke, saya jawab. Nah, GLW itu kita tahu bekerja dengan baik itu ada flow gauge-nya ya, ada jendela dalam bahasa sederhana. Ada jendela nanti bisa dilihat di produknya, ya bentuknya ada kacanya. Jadi ada seperti kita melihat air radiator ya, ada batas maksimal, batas bawahnya. Jadi level atap, level bawah itu ada batasannya, warnanya hijau, dikasih garis ya. Kita bisa lihat, kalau ada di antaranya berarti itu bekerja dengan baik. Ya, kalau sudah di level bawah, ya sudah drop ya, harus diganti itu filternya. Ya, jadi ada flow gauge-nya, ada parameternya untuk kita bisa tahu bahwa sistem GLW bekerja dengan baik atau tidak. Ini pertanyaan super banget ya. Pertanyaan berikutnya nih, apalagi nih? Apakah GLW ini dapat menyebabkan drop engine pressure? Wah, ini keren nih, keren nih, keren, keren. Ya, saya jawablah, tidak jawabannya, ya tidak. Karena ini hanya sebuah bypass system oil purifier saja, jadi tidak menyebabkan drop engine pressure. Ya, ini keren, keren. Terima kasih untuk pertanyaan yang super ini. Pertanyaan 11, bagaimana menentukan atau memilih tipe GLW yang tepat untuk mesin saya? Nah, udah mulai tertarik ya, ini bagus pertanyaan super. Jadi pertanyaan saya jawab begini.
Pertama kita perlu menentukan kapasitas oli mesin, berapa tuh? Misalnya ya, truk katakanlah merek tertentu Hino bisa kita sebut gitu ya, atau bis lah apapun mereknya, ya Volvo atau apa begitu, misalnya kapasitas mesin anggap saja 14 liter. Ya berarti kita tahu satu olinya 14 liter. Kalau 14 liter tipenya FS50 ya sampai dengan 20 liter cukup pakai FS50. Lalu, aplikasi mesin untuk apa sih? Ya, kalau dia ternyata olinya 14 liter, wah FS50. Oh ternyata untuk eskavator, berarti pakai GHH series ya karena itu oli hidrolik. Oke, yang lain, oh ya, yang ketiga perlu juga sih kalau begitu ditanya dulu apakah ada ruangan, ada space-nya nggak untuk install ini LW-nya. Misal contoh ya, mobilnya 1500 cc, udah sempit banget ya dibuka kap mesinnya gitu, waduh udah nggak ada ruangan ya mau diinstal di mana, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau masih ada ruangan dan tentu saja bisa diinstal. Tapi rata-rata secara umum kendaraan kita hari ini apa mesin, genset termasuk di dalamnya, itu bisa diaplikasikan ya, masih ada ruangan. Ya simpel karena produknya juga tidak besar, kecil sekali, ya. Pertanyaan berikutnya, eee, berapa flow rate oil purifier filtration system ini? Wah, ini sepertinya engineer yang bertanya ya. Oke, ini saya jawab 40 liter per, hour ya, 40 liter per jam. Oke, pertanyaan berikutnya, sistem elemen pemanas GLW ini dapat menyebabkan terbakarnya oli. Nah, ini benar-benar keren ini, ya. Saya juga jawab ini menantang sekali pertanyaannya. Sistem elemen, pemanas pada GLW ini dapat menyebabkan terbakarnya oli. Oke, saya jawab. Sistem elemen pemanas kita ini, bekerja pada suhu 95 derajat, plus minus 3 derajat, ya. Jadi dia tidak membakar oli, hanya menguapkan kandungan air di dalam oli. Jadi air itu menguap ya, seperti kita masak, di rumah, masak air di teko, ya dia menguap. Karena untuk terbakar oli itu rata-rata di atas 200 derajat ya, jadi, sangat aman ya, jadi tidak akan membakar, oli. Kemudian, ini pertanyaan apa? Tulisannya susah dibaca ini. Eee, ada jaminannya tidak? Ya ada lah, 1 tahun ya, masa nggak ada jaminannya? Ada ya. Pertanyaan berikutnya, susah nggak sih ganti filternya? Gampang ini, supirnya pun bisa kalau nggak ada mechanical-nya, cuma beberapa menit ganti, filter, cabut aja, lalu pasang lagi, sudah simpel, gampang, ya. Jadi ini pertanyaan yang saya jawab sementara, nanti kalau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, silakan kirimkan ke kami, ya kami akan dengan senang hati untuk, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi dan inovasi secara khusus bidang oli purifier. Terima kasih, sampai jumpa kembali dalam channel dan informasi berikutnya. Sampai jumpa.